Saudara-saudara, kita akan membaca kitab suci dari Ibrani pasal ke-11. Ibrani pasal ke-11, dan kita akan buka suara membaca bersama-sama. Ibrani pasal ke-11, kita membaca bersama-sama dari ayat yang ke-29. Ibrani pasal 11 ayat ke-29. Karena iman, maka mereka telah melintasi laut merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Semua membaca bersama-sama. Karena iman, maka mereka telah melintasi laut merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena cinta kasih yang melampaui marifat manusia sudah Tuhan karuniakan kabar kami. Karena tangan Tuhan yang tidak kelihatan senantiasa menuntun hidup kami yang remeh ini, sehingga kami boleh berlayak di hadapan Tuhan, menerima firman, menerima pimpinan, menerima pendidikan dari firman dan kebenaran Tuhan sendiri. Kami berdoa pada waktu pagi ini, kami bersama-sama dengan semua anak Tuhan di seluruh muka bumi, di dalam gereja yang tidak kelihatan, gereja yang kudus dan am, bersama-sama berbakti kepada Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja mempersiapkan hati kami, mempersiapkan pikiran kami untuk menerima firman Tuhan yang suci dan yang mengkuduskan, firman Tuhan yang benar dan yang membenarkan, firman Tuhan yang tidak berubah dan menyatakan kuasa perubahan di hidup kami, firman Tuhan kekal dan yang memberikan pengharapan kepada kami. Demi nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama di atas segala pemerintah, nama di atas segala penguasa, kami dengan iman sehati mengusir setan dan semua anasir jahat keluar dari tempat ini. Dan kami berdoa kiranya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus pula Engkau mengurapi hamba-Mu yang hina dan mengurapi setiap jiwa yang datang kepada Tuhan, sehingga kami boleh berbakti di dalam kejujuran, di dalam kebenaran, di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita telah berbicara tentang hari Paskah yang pertama. Ini merupakan sesuatu persiapan sebelum meninggalkan Mesir. Dan dengan iman Musa menerima sesuatu perintah dari Tuhan. Sembelilah domba itu, bubuhilah darahnya di atas ambang pintu, dan engkau akan lolos daripada pembunuhan terhadap semua anak sulung di tempat Mesir. Saudara-saudara sekalian, Musa begitu taat kepada Tuhan, dan dia mengetahui semua perintah yang diberikan oleh Tuhan itu bukan bermain-main. Semua kalimat harus dipatuhi sedetail mungkin. Saudara-saudara, maka Musa menyuruh dengan cara bagaimanakah dia bisa menyampaikan berita kepada 2 juta orang Israel di Mesir. Saya tidak tahu. Dan apakah yang menyampaikan semua orang Israel mau taat kepada perintah seorang pemimpin seperti ini? Saya tidak tahu. Tidak ada kompromi, karena kehendak Tuhan harus dijalankan. Tidak ada cara lain melainkan iman kepercayaan kepada firman Tuhan. Saudara-saudara, dan perintah ini diturunkan, maka seluruh Bani Israel taat. Mereka menyembelih domba. Bagi orang-orang yang ekonominya sangat minim sebagai budak di tanah Mesir, ini merupakan pengeluaran yang sangat besar bagi mereka. Ini merupakan sesuatu beban yang sangat berat di dalam finansial mereka. Tetapi mereka harus taat, karena inilah cara Tuhan bekerja di antara orang-orang yang Dia kasihi. Saudara-saudara, seluruh Bani Israel menyembelih domba, membubui darah, dan mereka memakan daging dari domba yang dipanggang. Tidak boleh dimasak dengan air. Ini semua melambangkan Kristus yang mati bagi kita. Dia adalah domba yang tersembelih. Dia adalah domba Paskah. Dia adalah domba pengganti. Dia adalah domba yang mengkorbankan diri menjadi sesuatu korban yang menebus dosa manusia.
Dan Yesus Kristus adalah yang menanggung dosa kita di atas kayu salib dengan menderita sengsara dan hukuman yang sepatutnya kita terima di dalam neraka. Saudara-saudara, Calvin mengatakan turun ke neraka bukan berarti Yesus sendiri harus turun ke dalam neraka. Yang disebut turun ke neraka, dia telah merendahkan diri sampai berada di dalam sengsara neraka pada waktu dia disalibkan. Ini merupakan sesuatu perbedaan antara gerakan reform, teologi reform dengan teologi yang lain. Saudara-saudara, di dalam teologi Katolik yang sebagian diterima oleh Lutheran, Yesus turun ke neraka berarti dia betul-betul pergi ke tempat orang mati. Di tengah-tengah orang mati yang terbagi dengan dua bagian. Satu bagian disebut adalah pangkuan daripada Abraham, yang satu bagian disebut adalah neraka atau tempat berapi itu. Saudara-saudara, menurut orang-orang Katolik, Yesus ke tempat di mana orang-orang yang di perjanjian lama mengharapkan keselamatan, tetapi belum tiba-tiba juga keselamatan, sehingga waktu mereka mati, mereka harus masuk ke tempat di mana tempat orang mati pergi. Itu adalah orang-orang yang beriman yang mati pergi di dalam satu lingkungan di mana disebut pangkuan Abraham. Lalu di situ Yesus memberikan pengumuman, apakah yang kau harapkan? Apa yang kau tunggu-tunggu? Yang kau nanti-nantikan di perjanjian lama sekarang sudah digenapkan melalui karya aku yang mati bagimu. Nah, ini adalah satu pikiran bahwa Yesus masuk ke dalam neraka, mengumumkan dalam bahasa Greek ini namanya kerigma. Satu pemberitaan kemenangan, satu pemberitaan bahwa Yesus sudah mengalahkan dosa, sudah mengalahkan kematian, sudah mengalahkan kuasa gelap, sudah mengalahkan penguasa maut, yaitu setan. Sehingga engkau tidak sia-sia menanti aku, engkau tidak sia-sia menunggu apa yang akan dijanjikan oleh Tuhan itu. Saudara-saudara, apakah ini menjadi tafsiran yang sungguh-sungguh kita harus terima? Ini istilah turun ke neraka yang kita baca setiap minggu di dalam itu pengakuan iman rasuli tidak pernah muncul di dalam abad pertama teks yang asli. Berarti pada waktu rasul-rasul pada abad pertama, menurut legenda mereka berkumpul terakhir di Yerusalem sebelum pergi mengabari Injil di seluruh dunia. Maka mereka masing-masing menyumbangsikan satu kalimat untuk membentuk yang disebut pengakuan iman rasuli yang lengkap itu. Dan pada waktu abad pertama terus sampai abad ke-7 di dalam pengakuan rasuli tidak muncul istilah Yesus turun ke neraka. Sampai pada abad ke-7 di dalam Credo Aquilia, di situ muncul kalimat itu. Sehingga kalimat itu kalau diteliti menurut teologi reform, itu adalah berbentuk kata sifat, bukan kata kerja. Sehingga Yesus bukan pergi secara kata kerja ke neraka, tapi kata sifat, menyatakan bahwa dia telah menerima hukuman neraka pada waktu dia mati bagi kita. Nah, ini perbedaan teologi reform di dalam mentafsirkan ayat ini atau kata kalimat ini dengan teologi yang lain. Nah, saudara-saudara, Yesus telah menanggung dosa kita yang seharusnya menerima hukuman di neraka pada waktu dia dipaku di atas kayu salib. Nah, saya tidak mengerti mengapa Tuhan mengatakan kalau tidak boleh dimasak dengan air. Domba yang disembelih, engkau menerima makanan itu, engkau makan dengan pintu ditutup, tidak ada orang keluar. Nah, engkau makannya dengan yang dipanggang. Karena apa? Domba yang dipanggang ini seperti Kristus yang sudah menerima hukuman neraka, yang api yang begitu dahsyat daripada Tuhan. Saudara-saudara, puji syukur kepada Tuhan, seluruh kitab suci dari permulaan sampai akhir mempunyai sesuatu konsistensi yang organik, yang begitu jelas, sehingga kita melihat dari permulaan sampai akhir Tuhan mengatur sehingga kita boleh mengerti tahap bertahap, sampai akhirnya kita mengerti isi Tuhan itu apa rencana Tuhan kepada kita. Saudara-saudara, setelah mereka makan domba yang disembelih, setelah mereka menerima keselamatan melalui penggantian itu, maka berkatalah Tuhan, sekarang engkau berangkat.
Tidak heran kalau waktu mereka makan diperintahkan Tuhan, pakai pakaian lengkap, pakai ikat pinggang, pakai sepatu. Bukan makan di rumah sembarangan. Biasanya kita makan di rumah kita sendiri, kita sembarangan pakai piyama boleh, tidak pakai baju yang bagus juga boleh, pakai sandal juga boleh, copot sepatu juga boleh, karena makan di rumah. Tapi ini terakhir kali engkau berada di Mesir, makan makanan itu dengan baju lengkap, ikat pinggang, pakai sepatu. Karena apa? Ini setelah makan engkau pergi, setelah engkau makan engkau keluar dari Mesir. Saudara-saudara, pada waktu mereka keluar, mereka baru ingat Tuhan mengatakan jadikan bulan ini bulan pertama. Berarti cara hitung waktu tidak lagi menerima sesuatu hereditas, sesuatu turun-temurun sebagai sesuatu warisan dari Mesir. Cara mereka hitung waktu lain dengan engkau. Aku memberikan kepada engkau kalender yang baru. Aku memberikan engkau cara menghitung waktu yang baru. Aku memberikan engkau satu bulan ini sebagai bulan pertama, karena bulan ini engkau keluar dari Mesir. Maka mereka keluar. Saudara-saudara, cara menghitung waktu dari pandangan Tuhan selalu berlainan dengan cara yang lain. Kalau kita mulai kata satu hari baru, oh pagi, fajar menyingsing, matahari terbit, inilah hari yang baru. Tuhan cara hitung bukan demikian. Dari hari pertama di dalam Kejadian dikatakan ada malam, ada siang, itu hari pertama. Ada malam, ada siang, itu hari kedua. Ada malam, ada siang, itu hari ketiga. Berarti cara Tuhan hitung ada mulai dari gelap kepada terang. Itu cara Tuhan. Dari kegelapan, dari kesulitan, dari perkataan yang kabur, akhirnya melihat jelas, melihat matahari terbit. Dengan demikian cara hitung Tuhan begitu berbeda. Engkau sudah pernah menderita, sekarang menerimalah akan sesuatu kemuliaan. Engkau pernah disalibkan, sekarang bangkit dan menerima pahala dan mahkota. Engkau pernah menderita sengsara bagi Tuhan, sekarang engkau menerima sesuatu hadiah yang diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, setelah 430 tahun genap, Alkitab mengatakan bulan itu Tuhan memimpin semua umatnya keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudara, dari tanah Mesir berarti tanah perbudakan. Dari tanah Mesir berarti tidak lagi menjadi orang yang tidak mempunyai kebebasan, karena dibelenggu, karena ditekan, karena dianiaya. Nah, orang yang sudah terbiasa dianiaya, ditekan, lambat laun itu mempunyai mental budak. Karena dia tidak rasa perlu lagi berjuang, tidak perlu lagi berpikir, tidak perlu lagi dia menjadi seseorang yang memikirkan bagaimana hari depanku. Harus aku lepaskan semua kesulitan ini, karena inilah nasibku. Saudara-saudara, orang Kristen tidak pernah rela menaklukkan diri kepada yang disebut nasib. Orang Kristen tidak rela menerima sesuatu lalu kita tidak berjuang. Orang Kristen diberikan oleh Tuhan iman, kepercayaan yang berjuang melawan yang disebut apa itu? Nasib. Saudara-saudara sekalian, dan Tuhan sekarang mengajak orang Israel berpikir, keluar, bulan ini bulan yang baru, ini perjalanan yang baru. Langkah yang meninggalkan Mesir adalah langkah yang mulai dengan keadaan tidak ada jaminan. Tetapi justru dalam keadaan tidak jaminan, justru engkau harus belajar bagaimana bersandar kepada Tuhan, bagaimana memandang Dia, bagaimana beriman kepada Dia. Di situ baru mulai hidup baru. Saudara-saudara sekalian, jikalau kita melihat akan bagaimana caranya Tuhan melengkapi, melatih, menyempurnakan seorang suci atau seorang anaknya, maka selalu Tuhan memberikan kesulitan-kesulitan yang diizinkan dengan batasan-batasan yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Sesudah itu Tuhan memberikan kepada kita iman untuk memandang kepada Dia. Saudara-saudara, pada waktu Tuhan berkata kamu Musa keluar dari Mesir, dan saya akan mengeraskan hati Firaun dan dia akan mengejar engkau. Di sini kesulitan besar sekali. Tuhan memimpin manusia, bukan memimpin dengan secara yang lancar sekali. Engkau kalau keluar maka hari depan begitu mulia, begitu bagus, begitu enak, begitu lulus, begitu licin, begitu tanpa gangguan. Tidak. Tuhan mengatakan kepada mereka, ini satu perjalanan keluar dari Mesir. Engkau berjalan keluar daripada perbudakan, tetapi engkau akan mengalami kesulitan-kesulitan yang besar.
Saudara-saudara, kebanyakan orang berada di dalam agama adalah bersifat pelarian. Saya mempunyai kesulitan dunia, saya lari ke dalam agama, lalu saya mendapatkan jaminan batin yang kekal di dalam agama. Itu bukan motivasi iman Kristen. Itu bukan cara Tuhan mendidik. Itu bukan prinsip Alkitab di mana kita mengikuti Tuhan. Alkitab justru berkata kepada kita banyak prinsip-prinsip yang melebihi pikiran-pikiran kita yang sudah lama menjadi musuh daripada kebenaran Tuhan. Musa harus keluar. Sebelum Musa keluar, semua bencana alam 10 macam ditimpakan kepada Firaun dan orang Mesir. Sampai setelah seluruh negeri, setiap keluarga kematian anak sulungnya, baru Firaun mulai sadar, tidak berani lagi mengeraskan hati. Kalau demikian, pergilah engkau, anak-anakmu, dan semua yang kau miliki, pergilah. Orang Israel keluar dari Mesir. Hari itu mereka sudah lepas daripada belenggu yang sudah 430 tahun mencengkeram seluruh bangsa. Saudara-saudara, dan Alkitab berkata Musa taat kepada Tuhan, dan pimpinan Musa ditaati oleh seluruh rakyat. Maka mereka keluar. Hari itu di tengah-tengah suara yang begitu sedih, orang Mesir lagi menangisi akan kematian anaknya mereka yang sulung. Mereka keluar dan Musa minta sesuatu dari mereka, dan mereka memberikan kepada dia. Dan akhirnya mengatakan orang Israel merebut emas dan perak dari orang Mesir. Saya sudah jelaskan ini adalah hak asasi manusia yang sudah lama ditekan dan diperas. Sekarang Tuhan kembalikan kepada yang sepatutnya menerima. Saudara-saudara, di dalam dunia ini kita sering kira kalau kita bisa dapat banyak, kita orang berrezeki, kita orang baik, kita orang yang mempunyai bahagia yang besar, tanpa menilai apakah kita telah merugikan hak asasi manusia orang lain. Kadang-kadang kita pikir kita paling pintar berdagang sampai banyak uang masuk ke tangan kita, tanpa mengetahui di dalam mendapatkan uang itu kita telah melanggar berapa banyak hak asasi manusia yang seharusnya kita menghormati. Itu sebab pada waktu tertentu Tuhan akan membiarkan semua kembali. Semua akan keluarkan. Engkau yang tidak setuju tetap keluar, karena Tuhan itu Tuhan yang adil. Maka orang Israel merebut emas dan perak. Bukan mereka merampas, bukan mereka merampok, bukan mereka melakukan kejahatan menjara. Tidak, mereka meminta, dan orang Mesir tidak bisa tidak memberi, harus beri dan berkata pergilah. Lalu mereka keluar. Pada waktu mereka keluar, apakah yang terjadi? Saudara-saudara, mereka keluar, Tuhan langsung menyatakan pimpinannya. Tuhan tidak tunggu. Tuhan memberikan tiang awan di siang malam dan tiang api di waktu malam. Waktu siang tiang awan yang begitu bercahaya, dan waktu malam itu menjadi tiang api yang bersinar untuk memimpin mereka di tengah-tengah jalan. Saudara-saudara, Musa berada di depan, dan Tuhan berada di depan Musa, dan semua umat Tuhan berada di belakang Musa. Mereka keluar. Mereka mempunyai mungkin sapi, lembu, bebek, atau ternak-ternak sedikit-sedikit. Mereka tidak mempunyai kereta, mereka tidak mempunyai itu kuda, mereka tidak mempunyai senjata. Mereka adalah rakyat jelata yang keluar. Dikatakan 600.000 laki-laki, mungkin 700-800.000 wanita, mungkin beratus-ratus ribu anak-anak. Diperkirakan 2 juta orang sekaligus keluar dari satu tanah. Ini belum pernah terjadi di dalam sejarah, dan mungkin baru terjadi satu kali sesudah Pol Pot mengambil alih pemerintahan di Kambodia. Saudara-saudara mungkin yang muda tidak tahu, saudara-saudara, beberapa puluh tahun yang lalu terjadi sesuatu kebiadaban yang terbesar di dalam dunia modern. Kambodia jatuh ke dalam tangan komunisme, dan pemimpinnya Pol Pot mengatakan kota adalah sarang dosa. Itu sebab semua orang berada di Phnom Penh keluar dari rumah, lalu berjalan di tengah-tengah jalan.
Diperkirakan lebih dari 1.500.000 orang berjalan di tengah-tengah jalan, mendesak terus. Tidak ada waktu untuk menoleh ke belakang. Tidak ada kesempatan mengambil barang yang mahal dari rumahmu. Pokoknya keluar. Seluruh kota dibersihkan, semua orang keluar. Mereka berjalan di tengah-tengah jalan, terus berjalan, sehingga tidak ada tempat untuk mereka buang air besar atau kecil. Tidak ada tempat mereka mengasuh karena didesak jutaan orang terus. Dan yang diinjak-injak mati itu ratusan ribu. Itu kebiadaban yang terbesar yang melanggar hak asasi manusia di dalam catatan sejarah modern ini, saudara-saudara. Karena kota itu sarang dosa, mari kita membersihkan, kembalikan ke desa semua. Lalu desa rumahnya di mana? Tidak ada. Mereka siang malam jalan-jalan dipaksa dan kurang makanan, kurang perawatan, kurang pengobatan, mati. Diperkirakan akhirnya seluruhnya dengan kota-kota yang lain dengan non-pen lebih daripada 1.800.000 yang mati. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang terbesar. Selain Musa 3.500 tahun yang lalu dan beberapa puluh tahun yang lalu Pol Pot, saudara-saudara, kita melihat tidak pernah ada imigrasi yang lebih besar. Dan Pol Pot sebenarnya hanya mengusir mereka berpuluh-puluh kilometer saja. Musa berkeliling di tempat padang belantara hampir 40 tahun. Saudara-saudara, 430 tahun di Mesir, 38 tahun lebih, hampir 40 tahun di padang belantara, baru masuk ke dalam tempat perjanjian. Waktu mereka masuk ke dalam tempat perjanjian, Tuhan tidak membuat beres, semua tanah sudah rapi, semua tempat sudah disediakan, sebuah rumah sudah dibangun. Lalu Tuhan mengatakan, silakan masuk, aku menyambut engkau menjadi umatku. Inilah tempat negeri yang disediakan. Tidak. Tuhan berkata, engkau masuk ke tanah perjanjian, itulah orang-orang yang lebih besar, lebih keker, lebih sehat daripada kamu. Perang. Kalau engkau tidak perang, tidak ada istirahat. Ini cara-cara Tuhan yang sama sekali berbeda dengan pikiran orang-orang yang berkhotbah menyeleweng dari Alkitab. Percaya Tuhan dapat sejahtera, percaya Tuhan dapat makmur, percaya Tuhan mendapatkan kekayaan. Ini ada penipu-penipu yang berada di belakang mimbar. Saudara-saudara, dalam prinsip Alkitab jelas, engkau berjuang, engkau beriman, engkau berperang untuk mendapatkan sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kenapa gereja dan kekristenan begitu lemah pada abad 20? Karena yang paling tidak mengerti prinsip ini pendeta-pendeta, lalu mengajar yang tidak beres, sehingga Kristen semua ditipu dan seluruh gereja menjadi lemah. Pendeta-pendeta kalau boleh tidak usah kerja, tidak usah masuk kantor, enak-enak, lalu mendapatkan rumah besar, mendapatkan mobil enak, mendapatkan jaminan yang enak-enak, lalu mengatakan inilah caranya hidup. Engkau terima Tuhan, engkau akan enak. Engkau terima Tuhan, engkau akan lancar. Saudara-saudara, tidak usah kerja berat, tidak usah berjuang. Ini yang melemahkan kekristenan. Kekristenan harus kembali kepada Alkitab. Bagaimana kita hidup berjuang. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati apa yang Tuhan berikan di dunia. Boleh. Saudara-saudara, Daud, Solomon, Abraham, mereka semua adalah orang yang menikmati hidup jasmani yang cukup baik. Tetapi mereka berjuang mengikuti Tuhan dan pernah mereka taati Tuhan sampai mereka tidak kembali lagi kepada tempat yang enak. Saya sudah berkata di sini di dalam khotbah-khotbah yang lalu, waktu panggilan Tuhan kepada Abraham, dia berada di kota Ur yang sangat kaya, dan pada waktu Tuhan berkata, keluar dari tanahmu, daripada negerimu, daripada tempat ayahmu, dia pergi mulai tinggal di dalam tenda. Yang saya bayangkan adalah kasihan Nyonya Abraham. Saudara-saudara, Nyonya Abraham harus mengikut suaminya tinggal di dalam tenda. Saudara-saudara yang sudah biasa rumah enak AC, lalu tinggal di tenda, mau nggak? Tidak mau kan? Tidak gampang kan? Abraham dan nyonyanya tinggal di tenda dan 100 tahun tidak lagi bangun rumah. Dia keluar dari umur 75, dia meninggal dunia 175. Dan kekayaan rohani yang diwariskan kepada kita ada kekayaan beriman, kekayaan berjuang, kekayaan berperang dengan dosa, kekayaan yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian,
Demikian pada waktu Tuhan berkata Musa keluar, orang Israel keluar. Di sini keluar menjadi suatu hal yang paradoks. Tuhan mengatakan, aku akan memimpin engkau, aku menjadi rajamu, aku akan menjadi pemimpinmu. Lihatlah, tiang awan tidak akan meninggalkan engkau pada siang hari, dan tiang daripada api tidak akan meninggalkan engkau pada malam hari. Aku menjadi Tuhanmu, aku memimpin engkau. Mereka boleh bersorak-sorai, oh Tuhan pemimpin kita, tidak lagi di bawah Firaun. Tetapi ini kan hal rohani. Hal rohani kan hal rohani. Sekarang kita hidup di dunia ada aspek jasmania. Aspek jasmania bagaimana? Aspek jasmanianya adalah kita sekarang di padang belantara, tidak ada dapur. Kita di padang belantara tidak ada tempat makanan yang besar. Kita di padang belantara tidak disuplai daripada uang dari bendahara daripada Mesir. Meskipun kita di Mesir, kita orang yang menjadi budak. Tapi jangan lupa, Firaun mempunyai keuangan yang paling kuat, mempunyai ekonomi yang paling kuat, adalah negara yang paling kaya di dunia, mempunyai gudang emas yang paling besar di dunia, mempunyai bendahara, mempunyai kuasa memberikan, mencairkan uang yang paling banyak di dunia. Kalau dia mengatakan, hei orang Israel, 2 juta orang yang perlu makan, coba potong sapi berapa ribu untuk mencukupkan mereka setiap hari. Biar mereka kerja, habis kerja duduk di pinggir tempat makanan yang cukup. Nah, orang Israel sudah 430 tahun dijadikan mesin seperti ini. Habis kerja makan daging besar. Daging besar mengisi daging orang. Daging sapi pindah ke daging dada manusia untuk bekerja lagi jadi budak. Sudah makan lagi kerja, sudah kerja lagi makan, sudah kerja lagi makan, makan lagi kerja. Terus begitu. Sekarang sudah bebas, bebas. Merdeka, merdeka. Ada daging? Tidak ada. Nah, itu susah. Saudara-saudara, rohani sih rohani, tapi jasmania itu fakta kan, realita kan. Maka banyak orang Kristen bilang, Tuhan, iman betul, percaya sama Tuhan betul, tapi gimana ini loh, ada dagingnya. Dulu sebelum Kristen makan daging, sekarang sudah Kristen makan sayur. Sebelum Kristen gajinya lebih besar, sudah Kristen sekarang sulit. Apa sih bedanya menjadi orang Kristen dan tidak? Orang Kristen pun bisa sakit, bisa nggak? Orang Kristen bisa turun kelas, bisa nggak? Engkau pikir kalau Kristen tidak usah sekolah bisa naik kelas? Menjadi Kristen tidak usah kerja, turun, bukan hujan air, hujan daging dari atas begitu. Engkau pikir menjadi orang Kristen secara otomatis menikmati segala sesuatu? Tidak ada. Alkitab tidak pernah mencatat itu. Alkitab berkata kepada kita bahwa Tuhan memimpin, tetapi Tuhan juga memberikan kesempatan kita harus berjuang. Di dalam perjuangan kita melatih iman kita. Saudara-saudara, Musa berkata sekarang keluar. Mereka keluar dan Tuhan berkata, aku memimpin engkau. Pada waktu mereka, ya pimpin, kita ikut. Tetapi dulu kerja, sekarang jalan terus menerus. Menuju kemana? Alkitab pada pasal itu mengatakan Tuhan memimpin mereka tidak melewati jalan yang pendek. Tuhan memimpin mereka melewati padang belantara. Karena kalau mereka pergi ke tanah perjanjian secara distance, secara jarak 2 hari 2 malam langsung masuk. Itu dari tempat Laut Merah, dekat Laut Merah, orang-orang Israel tinggal, menuju kepada tempat-tempat sekarang Yerusalem. Itu tidak perlu jalan kaki 2 hari. Seperti kita dari sini ke Bandung, di dalam 2-3 hari jalan kaki pasti bisa sampai. Tetapi saudara-saudara, di situ Alkitab mengatakan Tuhan tidak mau mereka melintasi jalan itu. Tuhan memimpin mereka ke padang belantara. Loh, Tuhan, apakah engkau tidak kompas? Apa engkau tidak salah? Orang begitu gampang menempuh. Mengapa suruh aku jalan begitu jauh? Mengapa cara pimpinanmu begitu demikian? Itulah cara kita ngomel tidak habis-habis kepada Tuhan. Seperti kita lebih pintar dari Tuhan. Tuhan bukan tidak ada peta. Tuhan bukan tidak ada kompas. Tuhan bukan tidak mengetahui arah kemana paling dekat. Tapi cara, jalan dekat, jalan pintas, itu bukan cara Tuhan. Saudara-saudara, mari kita melihat hal-hal yang ditulis di Alkitab, yang tidak ada di dalam buku teologi yang begitu diakademikan di Barat. Alkitab jelas mengatakan Tuhan tidak memimpin mereka melewati jalan-jalan yang gampang.
Tuhan memimpin mereka pergi ke tempat yang paling sulit, di mana pada suatu saat mereka melihat Laut Kulsum, Laut Merah. Mereka menjadi takut, karena bagaimana melewati ini? Tidak ada jembatan. Bagaimana melewati ini? Tidak ada kapal. Saudara-saudara, maka mereka saudara rasio akan menolak dan berkata, Musa, kau gila. Betul mereka mulai ngomel. Perjalanan 40 tahun Musa memimpin Israel adalah perjalanan ngomel-ngomel tidak habis 40 tahun. Saudara-saudara, Musa memimpin apa yang menjadi sesuatu beban dari Tuhan Musa jelas, tetapi yang dipimpin tidak jelas. Mereka mengetahui kalau ini kurang enak, ini kurang enak, ngomel. Ngomelan mulai keluar dari mulut-mulut orang yang mengatakan kalimat ini. Apakah di Mesir tidak ada kuburan, sehingga kamu membawa kami ke tempat belantara ini untuk dikuburkan di tempat pasir? Mengapa membawa kami keluar ke sini? Oh, Musa di dalam hatinya pikir, wah, engkau semestinya bersyukur, puji Tuhan, haleluya, tidak lagi menjadi budak. Tapi mereka tidak soalkan. Jadi budak tidak apa. Pokoknya makan daging. Pokoknya hidup enak. Sekarang begitu banyak orang tidak mau kehendak Tuhan. Pokoknya hidup enak. Pokoknya hidup lancar. Pokoknya ekonomi cukup. Pokoknya daging saya menikmati dunia ini. Apalagi tentang surga neraka saya tidak peduli. Yang penting saya menikmati. Agama apapun tidak peduli, asal aku hidup enak. Iman kepercayaan bagaimana benar aku tidak percaya, ada bedanya. Asal aku nikmat. Mereka berkata, Musa, apakah di Mesir tidak ada tempat untuk kubur? Mengapa kamu membawa kami ke sini untuk mati dan kubur di padang pasir? Saudara-saudara, kami duduk di pinggir tempat-tempat di mana daging-daging yang besar boleh dinikmati oleh kami. Musa bisa gak berdebat dengan orang semacam ini? Tidak bisa. Musa sulit ngomong, dan dia tidak dipanggil untuk berdebat dengan orang semacam demikian. Karena Musa mengetahui ada rencana Allah yang begitu jelas yang dia harus jalankan tanpa kompromi. Saudara-saudara, kalau kita melihat seluruh kitab suci, kita melihat bukan saja orang-orang yang dipimpin oleh Musa ngomel dan bersungut-sungut kepada dia, bahkan saudara Musa sendiri tidak mau takluk kepada dia. Saudara-saudara, sehingga terjadi tersendirinya luar biasa. Musa adalah orang yang paling tersendiri pada zaman dia. Dan Alkitab mengatakan satu ayat, dan ayat ini harus ditulis oleh tangan Musa sendiri. Waktu dia tulis, dia sangat tidak senang. Tapi Tuhan berkata, tulis. Dia tulis apa? Musa adalah orang yang paling rendah hati di dunia. Sungkan kalau tulis begitu. Beranikah engkau mengatakan, saya orang paling rendah hati di seluruh dunia? Habis ngomong di kampung orang, semua orang datang kepada engkau. Musa tidak mau tulis itu, tapi Tuhan mengatakan tulis. Ini wahyu Tuhan, dia harus tulis. Karena dia mempunyai kesabaran yang tidak dimengerti. Orang-orang hanya mengerti kesusahan yang diterima secara subjektif, pribadi mereka. Mereka tidak tahu kenapa Musa mempunyai kesulitan. Mereka tidak tahu. Dan Musa harus taat kepada Tuhan, sampaikan firman kepada orang Israel. Orang Israel tidak bisa terima, mereka tidak lihat Tuhan, mereka cuma lihat Musa. Maka Musa yang dicela, dikritik habis-habisan. Tidak ada kuburan kah? Tidak ada tempat kah? Mesir banyak tanah dan lebih subur. Di pinggir sungai Nil itu tanah begitu biji, apa yang saya makan buahnya saya taruh di situ, tidak usah kasih apa-apa. Berapa bulan lagi tumbuh pohon. Itu tempat yang subur. Engkau keluarkan kami ke padang belantara, kelihatannya cuma pasir, batu. Tak salahkah engkau? Kenapa kami harus mengikut kamu? Saudara-saudara, menurut tradisi kami, menurut pengalaman kami, menurut apa yang kami mengerti dari dulu, bukan begini. Maka mereka bersungguh-sungguh berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman, berdasarkan sejarah, berdasarkan kebiasaan mereka. Saudara-saudara, jikalau di dalam pimpinan Tuhan engkau mengkritik dengan cara tradisi, mengkritik dan mengomel dengan cara pengalamanmu, jangan kira engkau mungkin melaksanakan apa yang Tuhan mau. Pada waktu Tuhan kerjakan hal yang baru, selalu tidak dimengerti oleh orang biasa yang sudah terikat oleh tradisi dan oleh pengalaman mereka. Karena pimpinan Tuhan itu menuju kepada hal yang belum pernah dijelajah, menuju kepada hal yang tidak pernah dialami, belum pernah diketahui.
Nah, ini menjadi satu hal yang menjadi paradoks, kesulitan orang yang mengikut Tuhan. Engkau perlu iman yang menyerahkan hari depan di dalam tangan Tuhan tanpa berdebat. Saudara-saudara, inilah susahnya. Mereka pergi permulaan sedang, sudah sampai tengah jalan mulai sadar, capek. Aduh, capek. Kalau capek bagaimana? Pulang rumah tidur, tidak bisa. Waktu paling capek, mau ngasuh, pasang tenda. Aduh, sudah jalan capek. Sekarang bongkar tenda kayu, pasang, lebih capek lagi. Ini cara Tuhan. Setiap kali engkau mau menikmat, kerja dulu. Engkau mau ngasuh, lebih berat. Bagaimana cara Tuhan saya tidak tahu. Tapi saya melihat cara-cara Alkitab sudah dilupakan oleh orang Kristen. Orang Kristen sekarang tahunya ada langsung, sekarang enak. Tuhan bilang tidak, nanti enak, sekarang susah. Mereka waktu paling capek mesti pasang tenda. Sudah pasang tenda, mereka tidur di dalam. Tetapi pada waktu siang hari, tiang awan muncul, tiang api sudah tidak ada. Bangun, bongkar tenda, jalan lagi. Oh, perintah itu kalau sudah keluar, enggak bilang dia tidak, lu jalan sendiri, gua tak mau pergi. Ketinggalan di situ, tendanya sendirian, tidak bisa. Mereka mesti bongkar lagi, jalan lagi, angkat tenda. Enaknya apa sih mengikut Tuhan? Enaknya apa mengikut Tuhan? Mari kita menjawab. Kalau sebelum engkau Kristen dan sudah engkau Kristen, enaknya apa? Mengapa jadi begini? Katanya menjadi orang Kristen ini menikmati sejahtera, sukacita, perdamaian, macam-macam. Itu adalah penginjilan yang dangkal, penginjilan yang menyeleweng. Yesus Kristus tidak pernah mengatakan, percayalah aku, engkau akan menjadi makmur. Tidak ada kalimat itu. Yesus mengatakan, barang siapa yang mengikut aku, biar dia pikul salib, menyangkal diri, lalu datang mengikut aku. Barang siapa memakan cangkul, melihat ke belakang, tidak layak menjadi muridku. Itu ajaran yang benar. Ajaran-ajaran yang benar sudah tidak ada di mimbar. Ajaran-ajaran di mimbar tidak ada di Alkitab. Gereja mau jadi apa? Saudara-saudara, Musa mengeluarkan mereka dari Mesir. Mereka bukan disuruh naik akan limusin. Ayo sekarang percaya Tuhan, naik limusin enak-enak, buka AC, menuju tanah perjanjian. Rumah sudah disedia. Tidak. Ini baru permulaan perjuangan, permulaan kesulitan, permulaan kelelahan, permulaan latihan tidak habis-habis. Nanti sudah sampai di tanah itu tanah perjanjian. Baru lihat orang yang lebih gede, lebih dempar, lebih kuat daripada kita. Kalau mau dapat tempat hidup, perang. Akhirnya sebelum dapat tempat hidup, mungkin mati dan peperangan dulu. Ini mengikut Tuhan kayak begini. Ini Alkitab, ini firman Tuhan. Dan inilah menjadikan apa yang ditulis di Alkitab beribu-ribu tahun menjadi kitab suci orang Kristen yang beriman. Ini menjadi pedoman bagi hidup kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, puji Tuhan, kita melihat Israel keluar dari Mesir. Waktu mereka keluar, dan Tuhan berkata kepada Musa, saya akan mengeraskan hati Firaun. Aduh Tuhan, sudahlah, jangan. Setiap kali Firaun hatinya keras, kita dapat kecelakaan besar. Setiap kali dia hatinya keras, kita tidak lagi bisa mengasuh. Tuhan sudah 10 kali dia mengeraskan hati. Akhirnya karena keluarganya, anaknya semua mati, yang sulung itu, baru dia melepaskan kita. Tolong Tuhan, jangan lagi mengeraskan hati Musa. Jangan lagi mengkeraskan hati Firaun. Musa tidak minta ini. Musa hanya telan menerima Tuhan. Anything you want to do, go ahead. You are God. Tuhan mengatakan dengan jelas, Musa, engkau sudah keluar. Sekarang saya akan mengeraskan hati daripada Firaun. Setelah mereka pergi, Firaun tadi pergilah, silakan. Anak saya sudah mati, saya takut Tuhan akan jatuhkan hukuman kepada saya. Pergilah. Setelah pergi pikir-pikir, aduh, ini kaum buruh yang gak usah dibayar 600.000 orang, kok enak-enak pergi. Kalau begini saya punya istana, kapan selesainya? Kalau begini saya punya piramida, kapan selesainya? Semua bangunan arsitektur yang paling besar sekarang digeletakkan begitu saja, terlantar, dan mereka pergi seenaknya. Tidak bisa. Alkitab mengatakan, maka Firaun bangun, memerintahkan semua pasukannya, bersiap, kita pergi untuk menawan kembali orang Israel yang lari. Mereka bilang, Israel sudah lari. Tidak
bisa. Mari kita mengejar. Waktu mereka mengejar, Alkitab katakan disiapkan 600 kereta. 600 kereta dan serdadu, jenderal dan kuda-kuda yang paling baik. Itu disiapkan. Firaun sendiri mengejar. Dan orang mengatakan, hei Firaun, jangan usah takut. Mereka orang bodoh. Mereka tidak tahu arah. Mereka tidak belajar geografi. Mereka tidak mempunyai kompas. Mereka tidak mempunyai peta. Mereka tidak mempunyai pengalaman. Ini budak-budak yang mentalnya rendah sekali. Sudah 430 tahun menjadi budak. Sekarang mereka tidak tahu apa-apa. Pergi mau apa? Kejar gampang sekali. Iya betul juga ya. Semua pakai rasio. Saudara-saudara, jangan lupa di atas rasio ada pimpinan Tuhan. Orang yang bodoh adalah orang yang anggap diri pintar, orang lain bodoh. Itu orang paling bodoh. Orang paling bodoh yang masih pintar adalah orang ngaku diri bodoh tapi percaya Tuhan bisa pimpin dia. Itu orang pintar. Saudara-saudara, di dunia ini banyak orang pintar akhirnya gagalnya luar biasa. Banyak orang bodoh diberkati luar biasa. Amin. Firaun berkata, mereka sekarang sudah sesat di tengah-tengah padang belantara. Mari kita keliling kepung mereka dengan 600 kereta yang paling canggih. Maka mereka akan takluk. Bawa mereka pulang. Paksa mereka kerja lagi. Saya tidak percaya itu Tuhan yang pimpin. Mereka berangkat dipimpin oleh Firaun menuju ke situ. Saudara sudah bisa membayangkan orang-orang tua yang bawa anak, bawa cucu, gendong dan semua barang yang dimiliki. Jalan pelan-pelan dengan capek sekali. Mendadak dengan suara dari belakang. Mereka menoleh ke belakang, cilaka. Debu begitu banyak. Dan itu suasana. Itu seperti sesuatu pasukan yang makin dekat dengan mereka. Seperti miras yang berada di padang belantara timbul. Mereka tahu cilaka. Firaun sudah datang. Saudara-saudara, menjadi orang Kristen apakah dilepas begitu saja oleh iblis? Tidak. Engkau menjadi Kristen, iblis dia oke, silakan pergi. Engkau Kristen, saya iblis, kita sama-sama berdamai. Tidak mungkin, saudara-saudara. Setelah engkau pergi dari iblis, iblis akan berkata, kurang ngajar, engkau berani keluar daripada saya akan tangkap engkau kembali untuk berada di bawah saya, untuk saya perintah engkau, untuk saya memperbudak engkau. Itulah yang diartikan Firaun mengejar orang Israel. Pada waktu Firaun dan Mesir sudah mendekati, suara yang bergemuruh menjadikan ketakutan luar biasa orang-orang Israel. Lalu mereka mulai marah sama Musa lagi. Musa, apakah kami harus mati di sini? Musa, sekarang bagaimana? Kami rela kok. Kami senang bekerja bagi Firaun. Silakan dah. Ini kalimat keluar dari anak-anak Tuhan. Kami suka kok jadi budak dosa. Kami tidak rasa dibebaskan menjadi orang Kristen lebih enak dari hidup lama. Musa mendengar kalimat ini, bagaimana kalau saya bunuh diri, saudara-saudara? Mana tahan, sudah kerja setengah mati mengeluarkan engkau, akhirnya engkau mengatakan kalimat seperti itu. Tapi Musa tidak debat. Musa mengatakan satu kalimat yang agung sekali. Dengarlah Israel. Orang beriman memberikan jawaban dari Tuhan. Dengarlah Israel. Semua kuda, semua tentara, semua laskar, semua prajurit yang berada di sekitarmu dari Firaun yang kau lihat hari ini, engkau tidak akan lihat lagi selama-lamanya. Luar biasa. The chariot, the Pharaoh, all the soldiers of him, all the horses of him, which you see today, you will never see them again forever and ever. Ini pemimpin. Pemimpin yang berada di dalam tangan Tuhan. Pemimpin yang jelas mata Tuhan. Dia bukan melihat kesulitan, dia melihat kemungkinan. Amin. Saudara-saudara, ingat, semua kesulitan itu harus ada. Dan itu adalah keharusan yang mutlak. All the difficulties and troubles are absolutely necessity for our faith. Di dalam melatih iman kita, di dalam kerohanian kita harus ada secara mutlak kesulitan-kesulitan. Tetapi iman menembusi, iman melampaui, iman menerobosi tirai kesulitan dan melihat sesuatu di belakang. Semua kuda, kereta, serdadu, jenderal, pasukan, tentara, Firaun yang kau lihat hari ini, kau akan tidak lihat lagi.
untuk selama-lamanya. Saya tidak bisa bayangkan ada kalimat lain yang ganti kalimat ini bisa lebih membuat kuat orang Israel pada waktu itu. Pada waktu bersungut-sungut, bermarah-marah, mereka tidak menunggu dan tidak mendapatkan kalimat Musa, maafkan saya ya, karena memang saya dulu kepingin merdeka jadi keluarkan engkau. Maaf ya sampai engkau susah-susah. Tidak. Musa mempunyai iman kepada Tuhan. Maka ayat hari ini mengatakan karena iman mereka melewati laut merah. Karena iman mereka melintasi laut itu. Mereka seperti berinjak di dalam tanah kering. Dan pada waktu orang Mesir mau lewat, mereka semua tenggelam. Ini adalah cara Tuhan bekerja. See the possibility, see the power of God, see the interrupting power of God from supernatural world in this natural created world. Saudara-saudara, yang disebut mujizat adalah waktu Tuhan rela, Dia mempunyai kedaulatan untuk menerobos semua keterbatasan hukum alam yang diciptakan oleh Dia sendiri, sehingga Dia bebas melakukan hal yang melawan hukum alam. Itu namanya mujizat. Kadang-kadang kita tidak mengerti, mana mungkin, tidak bisa, saya tidak ngerti. Justru lu tidak ngerti baru menyatakan kepintaran Tuhan. Kalau semua lu ngerti, Tuhan lebih bodoh dari kamu. Saudara-saudara, Tuhan selalu bekerja lebih daripada apa yang kita ngerti, kita tahu, kita alami. Tuhan selalu bekerja di luar pengalaman kita. Tuhan, saya tidak pernah mengalami ini, diam. Saya tidak ngerti, diam. Engkau tidak mengerti, lihat. Dengan imanmu buka matamu, lihat bagaimana saya bekerja. Selama 45 tahun saya kadang-kadang tidak berani katakan saya bekerja bagi Tuhan. Nah, I never think I'm working for the Lord. Itu kalimat benar, tapi saya tidak berani. Saya mempunyai kalimat yang lain. I am seeing the work of God in me. Aku sedang melihat cara Tuhan bekerja dalam diri saya. Bukan saya melayani Tuhan, tapi Tuhan telah mengerjakan pekerjaan yang memberikan kesempatan saya boleh ikut bagian dalam pelayanan. Selalu pikir begini, saya sendiri dengan mata melihat Tuhan bagaimana memimpin, bagaimana bekerja. Bukan saya bekerja untuk membantu Tuhan, tapi Tuhan bekerja memberi kesempatan saya lihat. Saudara-saudara sekalian, kita yang berkhotbah, kita yang bekerja, kita mengabarkan Injil, kita hanya melakukan pelayanan kecil sekali. Sesuai itu ada orang berdosa bertobat, ada orang melawan Tuhan menjadi orang Kristen, ada orang yang dulu anti Kristus menjadi hamba Tuhan. Ini semua perubahan tidak mungkin dikerjakan kita. Kita hanya melihat, loh kok bisa ya, Tuhan bisa bekerja begini ya. Tuhan berkata, Musa, berimanlah kepadaku, beritahu kepada orang Israel, jangan takut. Kesulitan itu ada, itu mutlak dan harus. Jikalau mau tidak kesulitan, gampang. Aku memimpin engkau jalan tadi itu, yang lain, yang lancar itu. Kalau jalan itu langsung ke sana, engkau akan mengatakan, oh Tuhan sudah pimpin. Bagaimana pimpin Tuhan? Yaitu pimpin. Apa artinya pimpin? Yaitu pimpin. Pimpin apa? Ya pimpin. Khotbahnya jadi pendek, saudara-saudara. Kesaksian jadi kosong. Justru orang yang pernah mengalami kesulitan, akhirnya mengalahkan. Waktu dia berbicara tentang pekerjaan Tuhan, itu isinya limpah dan imannya kaya. Amin. Banyak orang tidak suka kesukaran, tapi saya tanya, kalau ada dua orang tua ya yang mau sharing pengalaman mereka kepada engkau, engkau bilang, om, coba kasih tahu dong, hidupmu yang begitu sukses umur hidup itu rahasianya apa? Dia bilang, anak, kesuksesanku hanya rahasianya 2 kata. Hah? Cuma 2 kata? Ayo, ini pasti kata emas ini. Apa pertama? Pertama, makan. Oh ya, tulis. Makan. Tulis. Makan sudah sukses gini. Separuhnya apa? Kesuksesan yang kedua rahasianya apa? Tulis ya, tidur. Oh, makan dan tidur sudah sukses begitu, kaya begitu. Kenapa makan dan tidur kok bisa kaya ya? Karena memang papa gua kaya, jadi saya makan dan tidur saja juga kaya. Selesai ya. Engkau bilang oke, terima kasih ya om. Engkau pergi wawancara kepada om yang kedua. Om, engkau begitu sukses, coba tanya ya, rahasianya apa? Aduh nak, tak kasih tahu ya, saya ikut peperangan 1, peperangan 2 kali. Pertama peluru masuk sini, keluar sini, akhirnya perot sedikit.
Yang satu masuk sini, dan berapa kali saya dipenjarakan. Engkau tulis di penjarakan pelurunya 2 kali, terus apa? Kakinya dipotong 1, terus kesulitan ini. Luar biasa ya Om. Ya ada lagi. Saya sakit berapa kali di camp berapa puluh hari, terus saya berangkut bagaimana ditipu. Wah, sampai 20 halaman belum selesai. Dia bilang itu cuma separuh. Yang separuhnya lebih panjang. Engkau tulis banyak. Lalu dia bilang, inilah kesuksesanku melalui perjuangan. Terima kasih ya Om. Baru saya tahu pernah dia alami ini. Kalau ditulis buku, yang laku mana? Jawab. Kesuksesan rahasianya makan dan tidur. Yang satu berjuang, dipenjarakan, ditangkap, ditawan, dianiaya, difitnah, kesulitan ini. Lalu 2 buku diedarkan. Lebih laku yang mana? Saudara pikir sendiri. Jadi kita semua dalam hati nurani setuju bahwa penderitaan itu ada nilainya. Kita semua tahu kalau pimpinan Tuhan itu kadang-kadang mengalami kesulitan-kesulitan luar biasa. Kita setuju penderitaan ada nilainya. Cuma tidak setuju giliran saya. Itu loh. Bagus kok, bagus. Asal tidak timpa kepada saya saja. Giliranmu aja yang susah, aku yang enak. Begitu. Nah saudara Tuhan bilang tidak bisa. Kalau engkau mau jadi anakku yang sungguh-sungguh menikmati pimpinanku, justru aku memimpin engkau melewati kesulitan. Aku memimpin engkau melewati penganiayaan. Aku melewati engkau mengalami akan kemiskinan. Saya tidak tahu kenapa waktu saya anak masih muda sekali, umur 3 menjadi anak piatu. Papa saya meninggal. Dan orang yang kaya rumahnya puluhan, susun. Akhirnya saya harus menjadi anak piatu. Dan di dalam peperangan Jepang, rumah tidak bisa jual. Mama saya tak tahu dari mana dapat uang. Harus kerja dari pagi sampai malam. 1 hari 12 jam jahit untuk mendapatkan uang membesarkan saya. Kenapa mesti begitu? Saya tidak tahu. Lalu sampai umur 15 saya tidak bisa dapat uang lagi sekolah. Saya harus kerja mati-matian 1 hari kerja 12 jam mendapatkan uang bayar sekolah. Saudara-saudara, pagi saya sekolah, sore saya mengajar, malam lagi mengajar, sampai jam 2 baru saya selesai kerjaan. Waktu itu setiap tahun makin kurus. Umur 15 saya 60 kilo, umur 20 saya 54 kilo. Itu masanya manusia dewasa mulai bertumbuh. Saya menyusun. Karena kerjanya berat sekali. Sehingga itulah ditanam oleh Tuhan satu kekuatan. Sekarang kerja bagaimana berat, saya tidak mengeluh. Saudara-saudara, apakah itu berkat? Berkat. Apakah itu bahaya? Tidak. Apakah itu pimpinan Tuhan? Betul. Pimpinan bagaimana? Melewati latihan yang ketat sehingga seumur hidup menjadi manusia besi, menjadi manusia tidak takut. Saudara-saudara, saya sudah lebih dari 6 tahun sakit jantung, lebih dari 18 tahun sakit liver, yang disuruh mesti operasi, disuruh mesti bypass. Tapi saya bersandar kepada Tuhan, terus bekerja terus. Saudara-saudara, cara Tuhan memimpin itu seperti begini. Saya tidak tahu berapa orang mengerti apa yang saya katakan. Kalau sudah mengerti, apakah setuju? Kalau setuju, apa mau ditaruh di tangan Tuhan seperti ini? Tapi saya tahu orang yang terlalu lancar selalu rasa enak, sedikit sulit saja sudah langsung ngomel. Saya sudah berjanji kepada Tuhan, semua kesulitan saya tanggung sendiri. Kalau ada bahagia, saya bagi kepada orang lain. Saudara-saudara sekalian, Musa menerima sungut-sungutan pertama kali yang besar-besaran. Engkau membawa kami untuk dikuburkan di sini. Jahat kamu. Kamu tidak mengerti. Kami sudah puas. Kami dulu rela kok. Kami mau. Kami ingin atas kemauan kami sendiri menjadi budak dari Firaun. Kenapa dibawa ke sini? Aduh, ini menjadi satu hal yang mengecewakan Musa luar biasa. Cilakalah engkau. Aku sudah bekerja seperti engkau sekarang berngomel-ngomel kepada aku. Tapi dia tidak debat. Dia tidak mengatakan, kenapa katakan ini? Tidak. Dia berkata, demikian firman Tuhan. Raja Firaun yang kau lihat, tentara-tentara dan serdadu yang kau nampak hari ini, kamu tidak akan melihatnya lagi untuk selama-lamanya. Mungkin ini mendapatkan perdebat lagi. Gila lu. Yang di tanganmu cuma tongkat, di tangan mereka senapan, tahu tak? Itu pisau, itu pedang, dilatih, dibikin, diuji, dan dibikin dengan besi baja yang paling keras. Kamu hanya mempunyai satu tongkat. Kau apa sih? Kau berani ngomong begini? Kita kepung matiin kamu. Saudara-saudara, keadaan demikian Musa hanya bersandar kepada Tuhan Allah. Tidak ada kekuatan lain.
yang menjadi backing dia. The only power, the only backing is from God. Musa memandang Tuhan. Lalu Musa keluarkan tongkatnya, berada di tengah-tengah laut merah yang begitu menakutkan. Belakang sudah datang akan tentara-tentara Firaun. Saudara bayangkan, Alkitab mencatat tiang yang di depan itu sekarang dipindah Tuhan ke belakang. Wah, ini yang menakutkan sekali. Tiang yang awan itu dipindah ke belakang, sehingga akhirnya memisahkan orang Israel dan orang dari para Firaun. Pemisahan itu berarti Tuhan boleh membiarkan musuh datang, tapi tidak biarkan dia mendekati kamu. Kadang-kadang kesulitan sudah begitu dekat, tapi tak mungkin menyentuh kita, karena ada tiang Tuhan, ada tangan Tuhan, ada batas yang ditetapkan oleh Tuhan. Never conquered, defeated by your enemy. Tuhan berkata, "Hei air laut, bergelombanglah hanya sampai di sini, tidak bisa lebih. Berapa besar ombakmu? Sampai di sini, ada batasnya." Tuhan membiarkan Firaun datang, tapi begitu dia sudah tiba, tiang awan itu mulai pindah dan memisahkan. Dan bukan saja demikian, karena Tuhan menyatakan sesuatu kegelapan yang besar, orang pun tidak bisa melihat akan jari sendiri. Di tengah-tengah kegelapan itu kacau balau. Dan di sini Musa paling sulit, karena Musa sekarang menghadapi laut merah yang begitu menakutkan, yang airnya begitu banyak. Dan ini kalau masuk 2 juta manusia akan mati semua di dalamnya. Belakang sudah tiba tercerita itu dari para Firaun. Bagaimanakah? Tiangnya tidak ada lagi. Dia tidak lihat tiang ke belakang, dan dia sendiri menghadapi kesulitan. Di situ perlu iman. Iman adalah berani melangkah ke dalam hal-hal yang belum pernah engkau tahu, yang belum engkau ngerti, yang belum engkau alami, yang belum pernah engkau bayangkan. Itu namanya iman. Faith, supra-rational, supra-empirical, supra-experience, supra-sensational, and supra-vision. Melebihi dari visimu, penglihatanmu, pengertianmu, pengalamanmu, segala sesuatu. Tak pernah ada. Sekarang bagaimana? Musa berkata, "Tuhan, nyatakanlah kuasamu." Dia letakkan itu, saudara-saudara, dan air itu mulai menjadi terpecah belah. Ya, angin dari timur itu terus meniup. Dia begitu keras sampai seluruh air itu menjadi seperti tembok dari kanan ke kiri, memisahkan laut merah menjadi 2 belah. Saudara-saudara, kalau melihat itu film Ten Commandment, mungkin ada orang pernah melihat. Yang pernah lihat coba acungkan tangan. Di dalam Ten Commandment itu semuanya cuma 57 detik. Memainkan Musa memecahkan laut dan mereka lewat. Tapi 50 detik itu di Hollywood mereka bersiapkan mengerjakan seluruhnya 11 jam 30 menit. Hanya untuk mendapatkan sesuatu layar yang bisa ditayangkan 57 detik. Mereka memakai 11 jam lebih. Persiapan luar biasa, berjuta-juta dolar. Ini bukan mujizat, itu adalah permainan Hollywood. Itu cuma kopi saja. Yang asli dari tangan Tuhan Allah sendiri. Saudara-saudara, kalau 50 tahun yang lalu Hollywood masih mempunyai film-film yang agung, yang menyatakan kebesaran Tuhan dalam kitab suci. Sekarang kita lihat Hollywood cuma adalah peperangan, pertarungan, seks, dan segala sesuatu yang paling-paling canggih menurut teknologi yang paling baru. Tetapi ceritanya semua omong kosong. Harry Potter, The Lord of Ring, itu semua adalah karya-karya yang mempunyai bau setanik, yang menjadikan anak kita menyeleweng dari iman Kristen, percaya kepada hal yang tidak ada. You mesti hati-hati apa yang masuk ke dalam otak anakmu. Engkau tidak mau beli majalah kita, tapi beli Harry Potter. Enak ya ketawa ya. Engkau tidak bawa mereka ke tempat remaja, biar mereka bioskop. Engkau tidak membawa mereka membaca Alkitab dengan khotbah, biarkan mereka melihat akan hal-hal yang dari setan. Saudara-saudara, saya tidak berkata tidak boleh lihat. Saya bukan orang ekstrim, bukan mutlak ekstrim, boleh. Tapi harus menilai itu bedanya apa dengan Alkitab, ini salah, ini tidak ada. Kalau tidak mereka bilang, itu lebih hebat daripada guru sekolah minggu. Memang guru sekolah minggu yang tidak mempersiapkan apa, ngomong seenaknya. Kalau Hollywood aja berani pakai 11 jam untuk bikin satu adegan yang hanya 57 detik. Bagaimana hati kita persiapkan diri untuk membawa firman Tuhan, bikin orang kembali kepada Tuhan.
Saudara-saudara sekalian, Musa mengangkat tangannya, Tuhan menyusul kuasanya. Berarti hamba Tuhan yang betul-betul beriman kepada Tuhan dimeteraikan oleh Tuhan. Hamba Tuhan yang sungguh-sungguh taat dan beriman kepada Tuhan diurapi oleh Tuhan. Dan tindakan-tindakan yang taat kepada Tuhan akan diberkati oleh Tuhan, akan disusul dengan penyertaan dan kuasa mujizat Tuhan. Saudara-saudara, supaya musuh-musuh daripada gereja, musuh-musuh dari anak Tuhan, musuh-musuh Israel, orang-orang Mesir tidak berani menghina kekristenan, tidak berani menghina anak-anak Tuhan. Paling cilaka adalah apa yang kita kerjakan tidak ada tanda dari Tuhan, tidak berkat dari Tuhan, tidak ada urapan dari Tuhan. Apa yang tidak kerjakan itu justru mempermalukan Tuhan. Itu akibatnya gereja bukan menjadi penuntun umat kepada Tuhan, menjadi yang mempermalukan Tuhan kepada dunia. Tapi saudara-saudara, mari gereja mengerti akan visi Tuhan, lalu mempamerkan penyertaan dan urapan Tuhan, memberikan orang kafir mengetahui dan memuji Tuhan kita melalui kebajikan yang kita lakukan. Tetapi kalau tidak ada urapan Tuhan, menjadi semacam hujatan daripada dunia, maka kita sendiri yang mempermalukan Tuhan. Musa mengatakan kalimat ini dilawan oleh orang sendiri. Musa meneliti Tuhan dilawan oleh orang Israel sendiri. Tetapi tidak apa, Israel, engkau melawan aku berkata kepada engkau, aku jamin bahwa orang-orang kau lihat, muka-muka yang menakutkan, jenderal-jenderal dari Mesir yang kau lihat hari ini, tidak akan engkau lihat lagi untuk selama-lamanya. This is the final time. You see them and will never, forever and ever, will never see them again. Ini kalimat yang diberikan kepada orang Israel. Sesudah itu kalimat besar-besar apa gunanya? Kalau sudah ngomong begini lalu Musa sendiri mati bagaimana? Sudah ngomong begini dia buka air daripada tanah, daripada laut merah. Dan begitu angin tiup. Tadi pagi pada waktu saya membaca ini, saya berdoa diam di hadapan Tuhan. Ada satu suara. Kalau itu adalah angin yang begitu besar, air pun bisa terpisah. Lalu orang Israel masuk ke dalam akan jadi apa? Saudara-saudara, coba bawa satu mangkok beras, jangan nasi ya, beras di hadapan apa itu? Kipas angin yang besar. Jadi apa? Mereka pasti terpisah sini sana. Tapi Tuhan justru di tengah-tengah angin ribut, Tuhan memelihara yang jalan mengikuti dia di dalam ketenangan. Nah, mereka melewati tanah seperti tanah kering. Begitu mereka melewat, saudara-saudara, mujizat yang diketahui oleh anak-anak Tuhan. Apa sebabnya? Selalu tidak diketahui oleh musuh-musuh Tuhan. Kalau sekarang terjadi, kalau ini kesempatan kau jalan, aku ikut dong. Jadi Firaun menganggap itu bukan mujizat, itu kebetulan. Selalu apa yang kita rasa mujizat, orang luar setara kebetulan, betul nggak? Aduh, puji Tuhan yang memimpin saya, dijawab kebetulan. Saya dulu hampir mati tidak jadi pimpinan Tuhan, kebetulan. Nah, orang tafsir kebetulan, dia tidak menghiraukan, tidak takut Tuhan, tidak memuji Tuhan, tidak menikmati Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang saya takut begitu besar karya Tuhan di dalam gerakan ini, tapi kita rasa biasa. Pada waktu Johann Sebastian Bach di dunia, dia main organ dan orang rasa biasa. Setelah dia mati baru tahu 270 tahun akhir ini tidak pernah ada orang bikin lagu organ lebih banyak daripada dia. The day when he was still living, that is golden time of organ. Pada waktu Handel masih hidup di dunia, dia bikin oratoria 3 minggu, 4 minggu satu. Dari 26 oratorium, daripada Esther, daripada Israel in Egypt, daripada Mesias, daripada Judas Maccabeus, dari Saul, daripada Solomon, terus sampai terakhir Jephthah. Orang Inggris dengar, oh ini memang biasa-biasa. Tetapi setelah dia mati 270 tahun, dunia mempelajari, tidak ada satu orang membuat oratorium lebih baik dan lebih besar daripada dia. Apa yang saya mau katakan kepada saudara? Kalau sudah kita terbiasa dengan anugerah, kita meremehkan anugerah. Kalau kita sudah biasa melihat tangan Tuhan melakukan mujizat, kita anggap itu sangat biasa. Saudara-saudara, sampai pada satu hari engkau sudah tidak ada lagi, tidak mempunyai kesempatan menerima anugerah seperti ini, baru engkau ingat,
Aku pernah menerima anugerah itu. Tetapi mengapa pada saat anugerah itu diberikan kepada engkau meremehkan, engkau menghina, engkau bersungut-sungut, engkau tidak puas, engkau marah-marah kepada Tuhan. Saudara-saudara, sometimes the opportunity will be never again. Saudara-saudara, orang Israel pada waktu Musa masih hidup marah-marah. Sampai Musa mati mereka nangis berpuluh-puluh hari. Dan sejak hari itu sampai hari ini tidak ada Musa kedua. Bukalah air. Laut Merah buka. Mereka turun. Israel tidak melihat kecuali mengetahui ini kesempatan saya melarikan diri dari kesulitan. Mereka belum ada waktu menganalisa berapa besar, berapa kuasa, berapa banyak kesempatan yang terjadi seperti ini dalam sejarah. Mungkin ada lagi. Mereka tidak pikir. Waktu mereka turun ke situ, sampai di tengah-tengah tibalah Allah sengaja memperbolehkan itu tiang awan dipindah lagi sehingga orang Mesir celik. Nah, di sini mereka, mari kita turun. Setelah mereka turun terus sampai seluruh serdadu daripada Mesir sudah di tengah-tengah laut itu, dan orang Israel yang ditunggu oleh Tuhan perlahan-perlahan naik. Mereka tidak ada kuda, mereka tidak ada kereta yang cepat, mereka jalan kaki. Tuhan sabar menunggu umatnya satu persatu sampai yang paling kecil, paling tua sudah naik, sudah selesai. Tuhan berkata, sekarang saatnya saya menyatakan apa yang dikatakan oleh Musa tadi. Jikalau engkau mendengarkan firman yang kuberikan kepada hambaku, maka engkau akan mengetahui apa yang kuberikan itu pasti terjadi. Saudara-saudara, Israel taat kepada Musa, dan saat itu Tuhan mengerjakan satu mujizat kembali. Angin datang dan air turun lagi daripada kedua tembok yang begitu tinggi yang dipisahkan oleh Tuhan. Sekarang air mengalir kembali. Begitu mengalir kembali, orang Mesir dan Firaun dengan semua pesuruhnya, mereka berkata, mari kita lari karena Tuhan mereka sedang marah kepada kita. Saudara-saudara, apakah kecepatan kereta lebih cepat daripada kemarahan Tuhan? Tidak. Tak guna. Yang jalan kaki selamat, yang naik kereta tidak selamat. Semua 1, 2, 3. Yang jalan kaki selamat, yang naik kereta tidak selamat. Jangan percaya hanya kepada teknologi, ilmu pengetahuan atau akademik dan sebagainya. Percaya kepada iman di dalam Tuhan, percaya kepada pimpinan Tuhan, percaya kepada kuasa Tuhan yang lebih daripada itu. Bukan berarti itu tidak penting. Saudara-saudara, saya sendiri sudah memiliki lebih dari 10.000 buku. Saya tidak menghina akan pengetahuan teori dan sebagainya. Tetapi itu bukan paling penting. Yang paling penting, trust in the Lord, faith in Him, according to His word, and you find out the countenance and the power of your Creator and your Savior. Ini yang penting. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan pada ayat ini. Dengan iman mereka melewati akan laut Kulsum, mereka melewati laut Merah itu. Dan pada waktu orang Mesir mau melewat, mereka semua tenggelam di dalamnya. Bedanya apa? Beda, engkau bilang beda daripada kereta, beda daripada senjata, beda daripada perlengkapan. Tidak, bedanya cuma satu. Orang Israel beriman di dalam Tuhan melalui taat kepada Musa. Orang Mesir tidak beriman dan mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka bersandar kepada semua kemuliaan dunia. Sekarang saya mau tanya, di manakah Mesir yang kuno? Tidak ada. Negeri Mesir sekarang bukan Mesir orang dulu. Orang-orang Mesir dulu itu orang Mesir asli. Orang Mesir sekarang ini orang Arab yang sama sekali tidak ada hubungan dengan orang Mesir. Saudara-saudara, orang-orang Mesir kuno itu mempunyai catatan kebudayaan mulia sekali, mempunyai emas yang paling banyak, mempunyai teknik bangunan yang paling tinggi, mempunyai arsitektur yang paling hebat. Sudah tahu piramida yang berada di Khufu yang tingginya 565 kaki itu mempunyai rekor sebagai bangunan tertinggi sampai kapan? Sampai 100 tahun yang lalu, waktu menara Eiffel di Paris dibangun. Adakah satu negara mempunyai satu bangunan yang terbesar di dunia dan memegang rekor itu sampai kira-kira 4.000 tahun? Tidak ada. Sepanjang sejarah bangunan yang paling hebat, paling besar,
Bukan saja setiap batunya 2.500 kilo. Ada satu papan batu yang menutup di tambah lubang yang besar itu. Papan itu diperkirakan sekarang 600 ton. Satu papan batu seluruhnya yang paling besar tutup di atas lubang itu, baru ditumbuh lagi batu-batu yang lain. Itu satu batu saja diperkirakan di dalam teknologi yang terbaru 600 ton. Sampai ada yang perkirakan mungkin 800 ton. Di antara 600 ton, paling konservatif 600 ton. Nah, ini semua dibangun oleh orang Mesir yang kuno, yang di mana Mesir inilah yang diketahui oleh orang Israel. Jadi orang Israel budak berani lawan. Mereka dengan apa melawan? Mereka tidak ada senjata, tidak ada uang, tidak ada kekayaan, tidak ada harta, tidak ada tentara, tidak ada militer, tidak ada finansial. Yang ada pada mereka apa? Tuhan dan iman. Tuhan dan iman, semua Tuhan dan iman, nothing else. Yang merubah dunia bukan uang. Yang merubah dunia bukan kekayaan. Yang merubah dunia bukan senjata. Yang merubah dunia bukan kekerasan. Yang merubah sejarah dunia Tuhan dan iman, semua Tuhan dan iman. Dan mulai hari itu sejarah dunia dirubah. Selesailah. Tidak lama kemudian Mesir harus hancur dan tidak berkuasa lagi di dunia. Israel akan terus-menerus mencatat pimpinan Tuhan menjadi kitab suci yang pada hari ini sudah diterjemahkan lebih dari 1380 macam bahasa. Saudara-saudara, where is Pharaoh? Where is Egypt? Where is the glorious army? No more. Where is the word of God? Here. Where is the word of God? Here. Where is the word of God? Everywhere in the world. Amin. Dengan iman Musa telah mencatat sejarah yang baru. Dengan iman dia tidak lihat kesulitan, dia tidak terima omelan, dia memberikan kekuatan dan dia jalan terus. Karena pekerjaan Tuhan dan rencana Tuhan harus jalan terus meskipun kesulitan itu banyak. Mari kita membaca sekali lagi ayat yang sudah kita baca. Keluaran daripada saya mengajak saudara membaca justru kitab Keluaran. Dari 13 Keluaran ayat ke-17. Ini kita membaca bersama-sama. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi semua, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, semua baca demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-Hahiroth antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka.
dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitakan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ia segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi Hahiroth dan dekat Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan dan kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan padamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja, atau kamu akan bersejahtera. 15 semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahkan airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga orang yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan selama malam itu Tuhan menguatkan air yang dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orang-orang yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu juga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhannya yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu ke atas laut, supaya air terbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu
Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta, dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Serangan seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikian pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Bedanya, Musa percaya dulu, orang Israel percaya belakangan. Berbahagialah mereka yang percaya sebelum melihat. Demikian prinsip dari Alkitab. Mari kita berdiri. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama, bersyukur kepada Tuhan. Semua petunjuk yang membawa kita kepada iman adalah firman yang hidup. Kiranya kita betul-betul menjadi manusia yang bertanggung jawab, meresponsi semua firman yang diberitakan kepada kita. Biarlah gereja ini, biar iman kita pribadi, biar gerakan ini terus maju sesuai dengan pimpinan Tuhan. Iman yang diberikan untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk semua firman yang dikabarkan kepada kami. Semua iman yang boleh kami terima dari firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus, tangan Tuhan yang suci dan berkuasa, memimpin kami melintasi akan hari-hari yang sulit, dan semua kesengsaraan, penderitaan dan kesulitan yang timbul di dalam dunia ini, sehingga kami boleh beriman menuju kepada tanah perjanjian yang sudah Tuhan tetapkan bagi kami. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.
Tuhan.